Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, kabar baik ya semuanya. Oh iya, apakah kalian pernah merasa dipaksa? Lalu bagaimana perasaan kamu ketika melakukan sesuatu karena terpaksa? Oleh sebab itu, Islam adalah agama yang menghargai kemerdekaan untuk memeluknya. Pemaksaan untuk memeluk agama Islam selain dilarang juga akan membuat penganutnya tidak dapat beragama dengan nyaman dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang pentingnya toleransi beragama yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat urutan nomor 2 dari Al-Quran, ayat 256, serta suplemen tajwid atau cara membaca Al-Quran yang baik dan benar pada bagian hukum bacaan lam dan ro. Selamat mengikuti. Anak-anakku sekalian, berikut ini bacaan dan arti Quran surat Al-Baqarah, surat urutan nomor 2 dari Al-Quran, ayat 256 tentang toleransi. Bagaimana cara mudah mencari ayat 256? Ayat 256 terletak setelah ayat 255 yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi. Jadi setelah ayat kursi terdapat ayat 256 tentang toleransi. Pak Eko bacakan ayatnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Terjemahnya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Anak-anakku sekalian, Tauhid itu adalah kurang lebih bisa diserupakan dengan berhala. Sehingga barang siapa yang ingkar pada berhala dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Sehingga pada ayat ini sudah dinampakkan dengan jelas tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi beragama. Toleransi artinya sikap saling menghargai, menghormati. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah lain tasamuh. Kenapa kita tidak perlu memaksa orang lain untuk masuk agama Islam? Dijelaskan karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Agar kalian lebih mudah dalam menghafalkan terjemahnya sehingga menjadi paham terjemahnya, maka nanti silakan kalian melakukan hal itu dengan berpasangan. Silakan cari teman kalian yang paling kalian sukai, paling sesuai dengan keinginan kalian untuk berpasangan, seorang membaca potongan ayatnya, seorang membaca terjemahnya. Sudah Pak Eko permudah dengan memberikan warna yang sesuai pada potongan-potongan ayat maupun terjemahnya. Misalnya, seorang nanti membacakan Arabnya, seorang bacakan terjemahnya. Seperti yang Pak Eko lakukan berikut ini. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Famay yakfur bittohuti. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tohut wa yu'min billahi dan beriman kepada Allah faqadis tamsaka maka sungguh ia telah berpegang bil urwatil wusqa kepada tali yang amat kuat lang malaha yang tidak akan putus baginya. Wallahu sami'un alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun cara melakukan asesmennya secara berpasangan akan ditunjukkan pada video berikut ini. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Qad tabayyana rusydu. Sungguh telah jelas jalan yang benar Minal ghai. dari jalan yang sesat. Famay yakfur bittaghuti. Maka barang siapa yang ingkar pada tauhid Wa yu'min billahi. dan beriman pada Allah, faqad istamsaka Maka sungguh ia telah berpegang bil urwatil wuthqa pada tali yang kokoh, lam fisama laha, tidak akan terputus baginya. wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan lam dan ro. Hukum bacaan lam yang akan kita pelajari adalah pada lafzul jalallah, yaitu tulisan Allah seperti ini, teks Allah, tulisan Allah dalam Al-Quran. Bacaan lam bisa kita baca dengan dua cara, yaitu tebal dan tipis. Huruf lam pada lafzul jalallah kita baca tebal atau dibaca tafkhim jika lafzul jalallah didahului huruf berharokat fathah. Contoh seperti ini anak-anak, ini lafzul jalallahnya, huruf sebelumnya fathah, maka kita baca Allah menjadi wallah. Yang kedua, jika huruf sebelumnya berharokat domah, ini lafal Allahnya, dan ini huruf sebelumnya berharokat domah. Maka ini pun kita baca tebal Nasrullah, bukan Nasrullah, tetapi Nasrullah. Yang kedua, lam dibaca tarkik atau tipis jika lafzul jalallah didahului huruf berharokat kasroh. Seperti ini lafzul jalallahnya, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, maka kita baca dengan tipis dinillah, dengan kata lah, bukan loh, dinillah. Maka untuk memudahkan, jika hubungannya dengan corek bawah atau namanya kasroh atau tanwin kasroh, maka bacaannya menjadi tipis. Sedangkan kalau corek atas, baik itu fathah, fathatain, domah atau domatain, maka menjadi tebal atau tafkhim. Yang kedua, hukum bacaan ro. Ini huruf ro, anak-anak. Hukum bacaan ro juga ada dua, yaitu ro tafkhim dan ro tarqiq. Ro dibaca tafkhim atau tebal dengan mulut mencucu jika huruf ro berharokat fathah atau fathatain. Coret atas fathah, kita baca mencucu alam nashroh. Yang kedua, jika huruf ro berharokat domah atau domatain, maka ini kita baca mencucu juga atau tebal nasrullah. Ru, nasru, mulutnya mencucu. Yang ketiga, jika huruf ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Huruf ro sukun bisa terjadi karena sukun asli seperti ini terletak di tengah, atau sukun karena wakof berhenti ayat seperti ini. Ini ro-nya bertanda fathah, tapi karena di akhir ayat maka dia ditandai dengan sukun atau mati. Maka ini pun karena didahului fathah, kita baca dengan tebal maryam wa kafaru, mulutnya mencucu. Yang keempat, jika huruf ro sukun didahului huruf berharokat domah. Contoh, zur tumul. Ini zur, mulutnya mencucu. Sebab yang kelima dan keenam adalah sebab yang Pak Eko tambahkan untuk memperkaya pengetahuan kalian. Huruf ro akan dibaca tafkhim juga jika didahului atau diikuti huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf yang berakhiran o atau o. Kho, to, do, to, lo, go, dan ko. Contoh pada tulisan wala asri, di sini ro-nya sukun karena wakof, maka kita sukun ya, aslinya adalah kasroh.
Karena di dalam huruf shod, padahal shod adalah huruf isti'la, maka ro ini kita baca tebal, artinya kita baca tafkhim mencucu. Wal asr, mulutnya mencucu. Dan yang keenam, ro akan kita baca tafkhim atau tebal jika didahului alif amr pada awal ayat atau awal waqaf. Alif amr artinya alif yang menunjukkan kata perintah dalam bahasa Arab. Seperti ini contohnya anak-anak. Ini ada ro sukun, di depannya ada alif. Dan ini adalah awal ayat. Maka walaupun ini kasroh, kita baca dengan mencucu irji'i dalam satu riwayat. Irji'i, mulutnya mencucu. Hukum bacaan ro yang kedua adalah ro tarkik atau ro tipis. Dibaca dengan mulut nyengir. Kapan terjadi ro tarkik atau tipis? Ro akan dibaca tarkik jika huruf ro berharokat kasroh atau kasrotain. Ini seperti ini, ro nyari, kasroh, coret bawah, maka kita baca tipis ila fihim rihlata. Yang kedua, jika huruf ro sukun didahului huruf berharokat kasroh. Masih sama aturannya dengan tadi, ro sukun bisa berupa ro sukun asli atau ro sukun karena wakof atau berhenti ayat. Ini pada contoh yang pertama, ro-nya sebenarnya fathah tetapi kita baca sukun karena di akhir ayat. Untuk contoh yang kedua, kita baca nyengir wastaghfir. Yang kedua pun kita baca nyengir karena huruf sebelumnya adalah kasroh, yaitu ba kasroh. Zurtumul maqabir. Tanda yang ketiga, ro akan dibaca tipis jika huruf ro sukun karena berhenti ayat atau wakof itu didahului huruf ya sukun. Ini ro sukun, didahului ya sukun, maka kita baca tipis la khobir dengan mulut nyengir. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian kita terapkan pada surat Al-Baqarah ayat 255. Kalau kemudian kita terapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 256, yaitu ayat kursi dan ayat yang sedang kita pelajari, maka kita akan mendapati ada dua hukum lam, ini yang berwarna kuning, sama dengan contoh yang tadi tergambar, karena di sini adalah yang berwarna kuning, Pak Eko berwarna kuning adalah lam tebal atau lam tafkhim. Di sini pun juga lam tebal atau lam tafkhim. Kenapa tebal? Karena sebelum lafal jalallah ada huruf berharokat fathah. Kemudian kita menemukan satu ro tebal karena ro sukun didahului fathah. Ini ya, ro sukun didahului fathah yang berwarna biru. Yang berwarna ungu, ro sukun didahului dhammah, ro sukun didahului dhammah, ro sukun didahului dhammah. Kemudian ada juga ro fathah yang kita baca tebal ini di sini ikroha. Oh ya, di sini ada lam tipis, yaitu lafal Allah yang didahului kasroh ini pada yang berwarna hijau. Billah. Kemudian satu lagi ro tebal yaitu rushdu, di mana ro-nya berharokat dhammah. Jadi dalam dua ayat ini saja kita sudah mendapatkan banyak sekali contoh yang bisa kita terapkan untuk hukum bacaan lam dan ro yang tadi kita pelajari. Silakan belajar pada ayat-ayat yang lain. Ingat, jika belum hafal, tanda-tandanya lakukan dengan cara mengurut seperti ini dari kanan ke kiri dengan teliti tanpa bosan-bosan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.